Salam Zobi. Gimana ya kabar kalian? Ya semoga tetap sehat selalu ya, karena memang bagaimanapun ini masih pandemi dan ya tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, mungkin itu aja ya untuk sedikit opening, karena ya kita akan lanjut saja karena ini mungkin pembahasannya akan panjang. Ya semoga ini challenge part ketiga ini bisa selesai ya. Ya ini kan kalian bisa lihat sendiri masih banyak ya, karena kita akan selesaikan satu-satu. Seperti biasa kita akan menebak judul anime dan kita akan memprediksi siapa yang berganti marga. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di part 1, part 2. Nanti aku taruh link saja di bawah gitu ya. Biar cepat kita langsung mulai saja ya. En Yohanichi Chisae Yokoso. Oke ya, biar cepat kita langsung ambil satu. Ini seperti biasa kita ambilnya acak, biar kita nggak tahu siapa yang kita akan bahas gitu. Wow, baru awal-awal aja udah bikin gregetan, yaitu Shiba Tatsuya dan Shiba Miyuki. Ya kalian udah tahu lah ya, ini dari anime Mahoka Koko no Retosei. Kalian pasti bingung ya, karena ini loh kok adik kakak kok, maksudnya kok mereka bisa bersatu ya. Ya ini kan memang dari awal memang gitu judulnya kan. Ini kan memang anime tentang kisah cinta adik kakak kan. Ya kita masih nggak tahu ya, maksudnya Tatsuya itu sama Miyuki saudara kandung atau saudara bukan kandung, karena kalau kalian membaca light novel tuh ada ya pembahasan di mana Yotsubamaya itu mengakui kalau misal Tatsuya itu anaknya. Jadi agak menimbulkan perdebatan ya, yang benar yang mana. Tapi kalau misal mereka menikah ya otomatis ini kan Miyuki kan sudah pasti nanti akan terpilih menjadi kepala keluarga Yotsuba kan. Berarti otomatis nama Miyuki kan nanti akan berubah menjadi Yotsuba Miyuki. Otomatis Tatsuya juga mengikuti. Yang awalnya Shiba Tatsuya dan Shiba Miyuki berganti nama menjadi Yotsuba Tatsuya dan Yotsuba Miyuki. Gila, ini mereka berdua kalau menjadi pemimpin klan Yotsuba mah super power lah, overpower kalau perlu, super overpower. Gak tau lah ya, nggak tahu lagi namanya. Oh ini Yukimura Shinya dan Himuro Ayane. Kalian bisa melihat ya di webcam ini kan kelihatan ya. Tuh, Yukimura Shinya dan Himuro Ayane. Ini dari anime itu ya, yang anime profesor dan si jenis yang membuktikan membuktikan cinta secara ilmiah. Apa sih namanya? Kok lupa. Rikekoi. Rikeiga koi ini Ojita de Soumei Shitamita. Wah panjang banget kan namanya, Rikekoi. Ya kalian bisa melihat sendiri anime itu kan kayak ini si Himuro dan si Yukimura kan ingin membuktikan cinta secara ilmiah gitu kan, secara fisika, karena memang mereka kan ilmuwan kan. Oke, kalau mereka menikah otomatis yang ganti nama otomatis si Himuro ya, yang awalnya Yukimura Shinya dan Himuro Ayame berganti nama menjadi Yukimura Shinya dan Yukimura Ayame. Keren sih, keren. Lanjut ya. Ini semoga bisa dapat banyak lah ya. Mungkin ini akan sedikit lebih panjang ya, agar bisa dapat banyak couple gitu ya. Oke, kita lanjut. Nozaki Umetaro dan Sakura Chio. Wah, ini salah satu anime komedi romance yang bagus lah ya. Cukup aku rekomendasikan. Judulnya Gekan Shoujo Nozaki-kun. Dari namanya aja udah Nozaki kan. Ini ceritanya kan si Nozaki yang berprofesi sebagai siswa biasa, tapi dia punya menjadi mangaka, maksudnya pembuat komik romance komedi yang sangat disukai kan. Kebetulan si Sakura itu memang fans dari pembuat manga itu. Nah, lalu mereka malah si Chio yang awalnya nembak malah jadi asistennya, terus mereka bla bla bla. Ya kalian tonton sendiri lah ya, jangan, aku nggak mau spoiler. Nih kalau kalian melihat tuh. Nah, kalau mereka menikah otomatis yang ganti nama Chio ya, yaitu Nozaki Umetaro dan Nozaki Chio. Gitu. Tapi couple-nya seru sih, walaupun si Nozaki kan tinggi ya, terus si Chio agak pendek, tapi nggak masalah, cinta nggak memandang fisik kan, asik. Wah ini dari anime Hagana ya, aku lupa singkatannya, tapi
nanti aku taruh aja di atas nama anime lengkapnya. Couple-nya ya tentu saja kan, itu kan di anime itu sebenarnya banyak couple kan, tapi aku lebih prefer ke Hasegawa Kodaka dan Kashiwazaki Sena yang menjadi best couple-nya yang kalian bisa melihat tuh. Nah, anime ini kan memang seru ya, walaupun si Hasegawa Kodaka ini memang nggak punya teman karena mungkin dari rambutnya itu kan pirang dikiranya preman kan, tapi pada akhirnya dia bertemu teman masa kecilnya yang dia nggak tahu awal season ya, terus dia membuat klub pertemanan, terus nanti ada yang join, terus akhirnya ada drama komedi di situ gitu ya. Dari awal memang aku sudah suka sih maksudnya couple ini gitu loh, jadi aku harap mereka bisa bersatu ya. Kalau mereka bersatu ya otomatis yang ganti nama si Sena atau si Hodaka. Ini menarik sih, soalnya si Kodaka kan sudah punya adik kan, sedangkan Sena itu anak tunggal. Padahal si Sena itu keluarganya kan punya sekolahan kan. Kayaknya sih yang ganti nama si Kodaka sih, yang awalnya Hasegawa Kodaka dan Kashiwazaki Sena menjadi Kashiwazaki Kodaka dan Kashiwazaki Sena. Lumayan nih si Kodaka jadi the next maksudnya kepala sekolah ya. Aku malah sampai lupa bahasa Inggrisnya, kepala sekolah. Udah lama gak sekolah. Oh, ini seru ini, dari anime komedi lagi. Wah, ini kayaknya banyak anime komedi ya. Kitahara Iori dan Kotegawa Chisa. Chisa sama channel itu ya. Oke. Anime ini memang sangat kocak sih, sumpah. Aku nonton pertama itu maksudnya udah pengen ketawa-ketawa gak jelas gitu, karena memang anime ini tuh di sisi lain ada sedikit romansnya, terus di sisi lain juga ada komedinya, dan seru. Ini cocok untuk ditonton, tapi ya kalau misal kalian yang masih bocil-bocil ya sambil ingat juga ya, karena di situ ada beberapa adegan-adegan yang tidak sepantasnya untuk ditonton. Nah, udah kasih spoilernya ya. Pokoknya ceritanya kan tentang klub diving ya, atau klub menyelam gitu ya. Tapi seru ceritanya, dan aku harap ya Iori dan Chisa bisa bersatu kan, jadi nanti otomatis yang kalau mereka sudah menikah berganti nama menjadi Kitahara Iori dan Kitahara Chisa. Keren sih. Ini anime Grand Blue juga udah diadaptasi ya menjadi live action. Kalau kalian bisa menonton sendiri ya silahkan gitu kan. Ini siapa? Wah, akhirnya di part 1 kan udah ketebak ya, maksudnya couple Takemitsuha, dan ini sekarang ada lanjutannya, the next level tuh, kalian bisa lihat sendiri, Morishima Hodaka dan Amano Hina. Ini dari anime Tenkinoko lah, jelas kalian bisa membayangkan ya kelanjutannya kalau setelah mereka bertemu kembali di tahun 2024 ya. Kalau kalian bingung alurnya silahkan tonton videoku, aku taruh di sini nanti thumbnailnya gitu ya, nah, ataupun linknya mungkin aku taruh di bawah. Nah, dramanya cukup menarik ya anime itu, karena memang kalau kalian bisa tahu lah, kalau misal kalian belum nonton Tenkinoko tapi kalau udah nonton Kimi no Na wa, wah pasti udah tahu lah bagaimana feel-nya, dan ini dilanjutkan di Tenkinoko. Wah, seru lah anime ini, salah satu the best movie ya setelah Kimi no Na wa sih kalau menurutku pribadi ya. Oke, kalau mereka menikah ya otomatis yang ganti adalah si Hina ya, yaitu couple-nya akan menjadi Morishima Hodaka dan Morishima Hina. Couple yang sudah menikah itu seru-seru ya untuk dibahas. Tapi sayang di anime itu jarang banget ada anime yang sudah menikah gitu kan. Pasti ujung-ujungnya pacaran atau bagaimana kan. Makanya kita akan coba menebak kan di sini. Wah, ini lancar-lancar terus ya. Salah satu anime drama romance ya yang cukup bagus. Mabuchiko dan Yoshioka Futaba, ini dari anime Aoharu Ride. Kalian mungkin salah, aku koreksi ya pengucapannya. Ini memang seru sih anime ini ya. Aku ini salah satu anime yang udah lama banget aku tonton saat masih awal-awal maksudnya suka menonton anime ya, suka maraton anime gitu. Anime ini mereka menceritakan tentang Chiko yang awalnya dulu periang, yang dulu awalnya seru gitu, tapi kok tiba-tiba dia menjadi pendiam dan menjadi seakan-akan nggak peduli sama sekolahnya gitu. Maka si Futaba ini ingin tergerak hatinya untuk mengubah hatinya Kou gitu ya. Akhirnya mereka drama-drama romance gitulah ya. Kalau mereka menikah ya otomatis yang berganti nama ini otomatis Chiko sih yang ganti nama. Aku lupa nama keluarga Kou-nya ngasih, tapi kalau kita mengacu pada couple ini otomatis yang berganti nama si Futaba ya, yaitu Mabuchiko dan Mabuchi Futaba. Tapi si Kou ini kan nama keluarganya aslinya bukan Mabuchi kan, aku lupa namanya, tapi kita ambil dari sini saja lah ya, Mabuchiko dan Mabuchi Futaba, itu aja. Keren sih.
Tanaka. Nah, aku baru ingat Tanaka Kau dan Tanaka Futaba. Tiba-tiba ingat sendiri loh ya. Wah, keren sih aku. Ya memang ya, kalau anime yang lama ataupun anime yang pernah teringat gitu, wah, udahlah pasti terkenal. Nih, Amano Keita dan Tendo Karen ini dari anime Gamers. Nah, kalau kalian ini yang suka pengen nonton anime yang unsurnya ada game-gamenya ya, anime ini cocok. Ada romance, ada komedi, ada game, wah semua bersatu lah di situ. Drama-dramanya lucu banget sih di situ, sumpah. Oke, ini kalau ini kan ceritanya si Keita ini hanya anak gamer biasa, tapi tiba-tiba diajak pacaran oleh Tendo Karen yang merupakan salah satu siswi yang sangat populer di sekolah itu kan. Ada drama-drama lucu ya lah. Aku nggak mau spoiler yang banyak-banyak. Mungkin kita bisa bahas di video-video berikutnya saja. Kalau mereka menikah, otomatis berganti nama menjadi Amano Keita dan Amano Karen. Keren sih. Tapi kan ini memang di ending animenya sudah pacaran kan. Tapi nggak tahu kan kalau mereka nanti menikah atau enggaknya, gitu kan. Ini udah dapat banyak ya ternyata ya. Keren juga pembahasannya. Oh, ini salah satu anime drama romance lagi ya, yaitu dari anime Konbini Kareshi. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya pacarku di toko gitu ya. Konbini kan toko ya, maksudnya kayak minimarket gitu. Ini kan ceritanya kayak si Mishima Haruki ini atlet renang dan Masimi Miharu ini kayak anak biasa tapi mempunyai fisik yang agak lemah gitu ya. Tapi mereka berusaha meyakinkan diri sendiri untuk maksudnya menguatkan hubungan, dan akhirnya di ending itu kayak mereka janji ingin bersama terus ya gitu ya. Gak tahu itu maksudnya itu pacaran atau enggaknya, tapi ini salah satu couple yang menarik lah ya di anime itu. Karena di situ kan di anime Konbini Kareshi itu banyak banget couple-nya gitu. Kalian bisa memilih sendiri mau fokus di couple yang mana gitu. Tapi kalau ini mereka menikah akan ganti nama menjadi Mishima Haruki dan Mishima Miharu. Wah, keren sih. Keren ya. Ini ternyata masih banyak ya. Oke, kita lanjut. Wow, ini kalian pasti udah tahu lah ya. Ini kayaknya aku salah ketik, tapi aku pasti bisa membenarkan lah ya. Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya. Siapa yang nggak tahu anime Kaguya sama Love is War? Ya pasti kalian udah tahu lah ya. Anime ini memang awal-awal itu sebenarnya aku agak ragu, ini anime apa gitu, dari posternya kan agak aneh gitu kan. Ya tapi setelah ditonton, wah bagus sih ya. Memang malah sekarang kan jadi anak emasnya A1 Pictures kan, yang setelah OVA ini kan katanya akan rilis lagi season ketiga kan, tapi nggak tahu nanti rilisnya kapan. Tapi season 1 season 2 sudah cukup bagus lah ya. Pokoknya intinya kan si Miyuki dan si Kaguya kan kayak perang gitu kan. Siapa yang maksudnya yang menembak duluan itu yang kalah gitu kan. Kayak gengsinya itu tinggi banget gitu loh. Padahal mereka sudah saling suka kok, lama banget nembaknya. Aku belum baca manganya sih, jadi nggak tahu spoilernya. Jadi kalau pengen spoiler silahkan komen di bawah gitu ya. Otomatis yang ganti nama sih harusnya si Miyuki sih, karena si Kaguya kan anak tunggal kan, apalagi keluarga Shinomiya kan keluarga terpandang kan gitu. Otomatis berganti nama menjadi Shinomiya Miyuki dan Shinomiya Kaguya. Keren. Memang salah satu couple yang terbaik walaupun belum pacaran juga kan. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini salah satu movie yang agak gitu ya. Ini kalian bisa menebak sendiri animenya apa. Ishida Soya dan Ishimiya Soko. Itu dari anime Silent of Voice ya, atau Koe no Katachi. Ya, gimana lagi? Karena di couple maksudnya anime itu kan tentang karma dari seorang yang pernah membuli orang kan. Jadi si Ishida kan saat masih SD gitu sering membuli Nishimiya karena dia memiliki gangguan pendengaran kan. Terus akhirnya Nishimiya sampai pindah sekolah kan. Nah semenjak itu si Ishida juga sampai dibully, dan akhirnya dia sampai SMA pun dia malah nyaris hampir bunuh diri karena dia mungkin nggak tahan lagi dibully. Tapi akhirnya dia bisa bangkit, dia bertemu Nishimiya lagi, dan akhirnya bisa memperbaiki hubungan yang dulu sempat berantakan gitu ya. Semoga saja mereka nanti menikah ya, karena kalau mereka menikah yang berganti nama ya si Shoko lah, karena mereka kan keluarga biasa saja kan. Maka berganti nama menjadi Ishida Soya dan Ishida Soko. Simpel ya namanya, tapi keren sih. Ayo lanjut.
Nanti sambil koreksi ya kalau misal ada yang salah atau mungkin kalian ada pendapat yang lain gitu ya. Oh dari ini salah satu the best, maksudnya salah satu anime romance komedi yang bagus juga sih. Dari anime itu, ini couple-nya dulu aja. Couple-nya dulu namanya Sakurai Shinichi dan Uzaki Hana. Ini dari anime Uzaki wa Asobitai atau Uzaki yang ingin selalu bermain gitu ya. Pokoknya ini kan ceritanya maksudnya kasih kisah cinta antara kakak kelas dan adik kelas gitu kan, dari SMP dan berlanjut sampai kuliah gitu. Wah keren sih nih. Maksudnya hari-hari itu si Uzaki selalu menjahili si Sakurai ya, tapi itu pasti jahil-jahil tapi sebenarnya cinta gitu loh. Tapi sampai di akhir season 1 masih belum ketebak ya hubungannya. Ya semoga saja mereka bisa menikah. Kalau mereka menikah, yang berganti nama otomatis si Hana ya, yang awalnya Sakurai Shinichi dan Uzaki Hana berganti nama menjadi Sakurai Shinichi dan Sakurai Hana. Banyak juga ya. Ayo lanjut biar banyak kita dapat ya. Oh ini keren, ini anime keren lagi sih. Ini salah satu anime yang menceritakan 3 hal yang menjadi topik utamanya, yaitu tentang pemilihan, tentang cinta, dan tentang coklat. Ya dari judulnya aja, Koito Chocolato, Koito Senkyoto coklat. Jadi koi itu cinta, senkyo itu pemilihan, dan coklat itu coklat gitu kan. Pokoknya anime ini kan tentang si Ojima Yuki, yang dimana dia menjadi salah satu klub makanan ringan ya, tapi klub itu terancam dibubarkan, tapi akhirnya dia mengajukan diri sebagai ketua OSIS untuk menyelamatkan klubnya. Jadi nanti ada drama dengan ini Sumiyoshi Chisato gitu ya. Dan mereka, tapi di ending kan udah kelihatan ya mereka pacaran. Nah kalau tapi kan belum ketebak ya maksudnya mereka menikah. Nah kalau mereka menikah ya otomatis yang ganti nama si Chisato ya, jadi Ojima Yuki dan Ojima Chisato gitu ya. Cisa lagi, tapi ditambah itu ya, Chisato. Keren sih. Salah satu anime yang lama juga sih aku udah nonton gitu, tapi menarik juga sih untuk dibahas. Ini dari anime itu Ishukan Friends. Couple-nya ya kalian bisa melihat sendiri lah ya, Haseyuki dan Fujimiya Kaori. Ini agak sedih juga sih, dimana Kaori kan mungkin punya trauma masa lalu ya, dimana dia setiap 1 minggu, maksudnya setiap pergantian minggu, misal minggu ke Senin kan, otomatis nanti di setiap hari Senin itu dia pasti lupa ingatan tentang temannya gitu loh. Itu yang bikin aneh kan. Lah jadi si Haseyuki selalu berjuang setiap minggunya, selalu berkenalan kepada si Kaori untuk menjadi temannya gitu. Tapi pada akhirnya mereka bisa menjalin persahabatan yang lebih gitu, semakin dekat. Tapi di ending masih belum pacaran juga kan. Tapi seru sih. Ya kalau moga-moga nanti mereka jadi teman kan bisa menjadi pacar bisa menjadi nikah gitu kan ya. Kalau mereka menikah ya yang ganti nama si Kaori sih, jadi Haseyuki dan Hase Kaori gitu. Keren. Salah satu anime yang ya walaupun agak garing ya, karena mereka karakternya agak pendiam, tapi gak masalah lah. Cukup untuk rekomendasikan kalau kalian suka anime drama romance gitu ya. Oh ini dari anime movie lagi ya. Tuh Oji Mochizo dan Kita Shirakawa Tamako. Ini panjang banget namanya ya. Ini dari namanya sih udah kelihatan ya, dari anime Tamako Love Story gitu ya. Anime ini kan tentang kisah cinta teman masa kecil ya, yaitu si Mochizo dan si Tamako gitu. Ya kalian bisa menonton sendiri lah ya, itu ceritanya tentang apa. Ya moga-moga, tapi di ending kan mereka sudah saling nembak ya, saling pacaran gitu. Nah kalau mereka pacaran dan nikah nanti, kalau ya moga-moga nikah sih, karena memang seru animenya. Yang berganti nama otomatis si Tamako sih ya, malah bagus sih ganti nama biar namanya agak pendekan dikit gitu kan, yaitu menjadi Oji Mochizo dan Oji Tamako gitu. Keren sih, keren. Oh, ini udah 19 menit, mungkin kita ambil 3 lagi ya. Nanti sisanya kita akan selesaikan di part terakhir, yaitu di part 4 gitu aja ya, biar kalian nontonnya nggak terlalu lama. Ini sumpah, ini di part 3 ini animenya bagus-bagus banget loh. Nih kalian bisa lihat sendiri. Nih Kido Aita dan Natsukawa Masuzu itu dari anime Oreshura ya. Aku nggak tahu nama panjangnya apa, nanti aku tulis saja di atas. Ini memang salah satu anime yang bagus sih. Si Masuzu juga karakternya bagus ya, yaitu dia fisiknya bagus, terus rambutnya panjang dan putih gitu. Wah
keren sih itu fisiknya. Ceritanya kan pokoknya tentang Kido Eita yang dipaksa Mazuzu untuk menjadi pacar, maksudnya kayak pacar settingan gitu ya, biar si Mazuzu tidak didekati oleh cowok-cowok yang lain gitu ya. Ya pokoknya nanti akan ada drama-drama 4 orang memperebutkan 1 cowok gitu kan ya. Ya moga-moga, tapi aku tetap tim Mazuzu sih. Kalau kalian tim siapa ya silahkan komen di bawah. Ya kalau mereka menikah ya otomatis yang ganti nama si Mazuzu ya, yaitu Kido Eita dan Kido Mazuzu gitu ya. Keren sih. Malah Mazuzunya lebih simpel gitu. Di ending juga mereka, makanya si Eita juga menembak Mazuzu kan saat di event event pantai itu kan. Wah, ini di part 1 ada film Honeyworks yang pertama, di film kedua di part 2 ada couple dari film Honeyworks yang kedua, dan di part 3 ini ada juga couple dari 6 episode terakhir untuk menyelesaikan trilogi dari Honeyworks series ya, yaitu nih si Serizawa Haruki dan Aida Mio. Ini dari anime ya Honeyworks, judulnya itu Itsudate Boku wa Jusenchi Gata gitu ya. Nanti aku tulis di atas kok kalau kalian pengen nonton. Itu animenya 6 episode ya, untuk menyelesaikan film pertama dan film kedua gitu. Film pertama kan Zuto Maikara Suki Desta. Film kedua itu bla 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 Konosukanwo Kokuhaku no Jiko Linkai gitu kan. Nah yang ketiga ini untuk menyelesaikan semuanya gitu. Ya Serizawa Haruki kan terkenal sebagai siswa yang bandel, tapi dia kan punya bakat menjadi sutradara film gitu kan. Aida Mio itu pengen bercita-cita menjadi guru, dan ya mereka berhasil gitu. Di ending film kan mereka bertemu kembali kan setelah mereka sukses gitu, dan mereka pacaran dan bisa saja nanti menikah kan. Mereka menikah otomatis yang ganti nama si Mio sih, yaitu Serizawa Haruki dan Serizawa Mio. Serizawa kalau kalian nonton Crozero ya, itu tadi ada 2 ya, berarti ini yang terakhir ya untuk di part ini, dan ini semoga bisa kita selesaikan di part terakhir ya gitu ya. Oke, part ini untuk couple terakhir di part ini adalah Mitsu Yoshitada dan Wagner Teresa. Ini dari anime Tadakun ya, Tadakun, aduh aku lupa namanya. Kalau bahasa Indonesia itu Tada yang susah untuk jatuh cinta gitu ya. Nanti aku tulis animenya di atas ya. Oke, ini couple ini kan sebenarnya kalau di anime itu kan tulisannya Tada Mitsuyoshi dan Teresa Wagner kan, karena ada unsur-unsur barat kan, otomatis marganya ditulis di depan di belakang kan, Teresa Wagner, dan Wagner kan marga kan. Nah, ini harusnya yang ganti nama sih si Tada kan, soalnya si Teresa ini kan putri dari seorang bangsawan kan, anak dari seorang raja dari Luxembourg atau mana gitu kan. Nah otomatis yang ganti nama ya si Tada, jadi Tada Luxembourg dan Teresa Luxembourg gitu. Keren sih ini. Tada yang awalnya anak toko biasa, maksudnya bekerja di sebuah kafe kopi, kedai kopi gitu, malah tiba-tiba menjadi suami dari seorang putri raja gitu. Keren ini animenya. Oke ya, itu mungkin sekian dari part 3-nya. Udah banyak sekali couple yang kita bahas, dan ya mungkin semoga kalian bisa mendapatkan informasi kalau kalian ingin nonton anime-anime yang mungkin salah satu dari yang aku bahas tadi bisa kalian tonton, karena mungkin kalian belum menonton, atau mungkin kalian tertarik dengan ceritanya. Nanti kan sambil aku juga udah taruh beberapa screenshot dari anime itu, jadi kalian bisa melihat kan couple-nya itu visualnya seperti apa gitu ya. Ya mungkin kalau kalian punya couple-couple menarik silahkan komen di bawah ataupun join di grup WA, nanti bisa menambahkan gitu Kak. Mungkin kalau aku masih belum, aku tulis di sini gitu ya. Ya moga-moga nanti kita di part 4 bisa menyelesaikan ini gitu ya. Oke, tetap sehat selalu ya. Jangan lupa kalian misal kasih like saja kalau kalian menyukai video ini, komen kalau kalian punya saran-saran tentang konten anime yang lain, dan kalian bisa subscribe kalau kalian menunjukkan dukungan untuk channel ini. Aku Cisa, sampai ketemu di video berikutnya.